Nah, hadiah teragung orang puasa hakikat ini adalah dibuka hijab lawan Allah di dunia dengan kelezatan hatinya selalu di hadrat Allah. Di mana saja, di jalan, di pasar, di mana saja, kada ada kesedihan laginya. Walaupun ujian bertubi-tubi, ekonomi sulit, orang memfitnahnya macam-macam, tapi hatinya selalu gembira, hatinya bahagia. Kenapa? Selalu di hadrat Allah terus. Dan ia menyadari cobaan, ujian datangnya dari Allah. Maka dia bergembira dengan surat cinta Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, kita lanjutkan pembahasan tentang tingkatan makom orang yang puasa. Untuk lebih pemantapan selalu kita ulang berulang-ulang agar terhujam dan menjadi amaliyah kita. Sudah kita kaji beberapa minggu yang lewat bahwa puasa itu terbagi 3 golongan: puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat. Kita ulang sedikit agar ada renungan pengingat kembali menjadi amalan kita setiap hari. Puasa syariat atau puasa orang awam adalah menahan makan, minum, dan berkumpul suami istri di siang hari, baik di bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya. Yang kedua, puasa khawas, puasa tarikat. Selain menahan makan, minum, berkumpul suami istri di siang hari, puasa tarikat adalah menahan anggota batang tubuh kita ini dari pekerjaan yang dimurkai Allah, dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Menahan mata tidak melihat yang maksiat, menahan telinga tidak mendengar gibah, fitnah, namimah, dan kata-kata yang tidak bermanfaat dan kotor. Menahan mulut, nggak menggibah orang, nggak fitnah orang, nggak jelek-jelekan orang, nggak kata-kata kotor.
Menahan kaki tidak berjalan ke tujuh tempat dalam taat ibadah, bukan ke tempat maksiat. Menahan tangan untuk tidak menzalimi, mengambil hak, menyakiti orang lain. Menahan kemaluan pada berbuat yang dimurkai oleh Allah. Ini puasa tarekat. Kemudian ditambah lagi menahan hati dari sifat-sifat yang tercela yang muncul dalam hati. Namanya kalau ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada dosa zahir tadi, ada dosa batin. Dosa batin, maksiat batin ini yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin terlihat dia soleh, dia di rumah saja siang malam sholat terus siang malam, nampak nur kelihatannya, rajin ibadahnya, siang malam ibadah, tapi ada maksiat batin di dalamnya. Apa itu diantaranya? Ujub. Apa itu ujub? Ujub itu perasaan di hatinya lebih baik, lebih mulia, lebih suci, lebih alim, lebih dekat dengan Allah daripada orang lain. Dikarenakan amalnya bagus, ibadahnya bagus, ilmunya luar biasa, ketaatannya, dia nggak ada maksiat, tapi perasaan di hatinya berasa suci, merasa lebih baik, merasa alim, merasa lebih-lebih dari orang lain, menganggap dirinya yang lebih dekat daripada orang lain. Perasaan semacam ini ujub, kagum akan dirinya. Ini maksiat batin. Ribuan rakaat salat sunatnya, tapi penyakitnya ini terbakar amal ibadahnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Selain ujub, ada namanya riya. Kalau riya itu apa? Ingin dilihat kebaikannya, ibadahnya, amalnya, sedekahnya, kebaikan, segala macam prestasi kebaikan yang dilakukannya dalam taat ibadah kepada Allah, bila perlu diumumkan, diproklamirkan, nih aku malam ini amalku ini ibadahku ini, sedekahku seperti ini. Oh, diumumkan agar orang memuji. Ini juga namanya maksiat batin. Ini syirik yang paling kecil yang ditakutkan oleh Rasulullah. Akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang kutakutkan kepada kalian syirik yang paling kecil. Apa itu ya Nabi? Ar-riya, beramal, beribadah, tapi di hatinya ingin pujian makhluk, ingin penghargaan makhluk, ingin sanjungan makhluk. Nah, orang tarekat puasanya dihilangkan, ya, tidak ada lagi riya di hatinya, dikendalikannya sifat riya tadi, sifat ujub dikendalikannya. Sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Sombong itu apa? Merasa hebat dirinya, merasa lebih seperti iblis la'anatullah. Dia merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nih, penyakit Pak ini. Ada lagi namanya iri, dengki. Itu penyakit batin juga. Apa itu iri dengki? Ini jar Nabi, iyyakum wal hasada, fa indal hasada yakulul hasanati kama takulun nara hataba. Hati-hatilah kalian dengan penyakit iri dengki. Itu di hati Anda itu. Melihat orang lain kalau nukar motor 2-3, sakit hatinya. Tapi nang iri dengki ini pasti orang parak Pak. Orang jauh ada mungkin, orang Amerika kadang-kadang ini Pak Bapak Rakam, kadang-kadang seprovisi, kadang-kadang tukang unjun pada tukang unjun, saikong mau unjun, kenal jelawat 45 ikong, si ini jangankan jelawat, sapat saja kan mematok, sakitnya hati. Penjual pentol pada penjual pentol, seikong bapayuan, seikong kada
pedagang pada pedagang, guru pada guru. Nah, ini iri dengki. Tapi ini andaknya di dalam hati. Nah, penyakit ini kada kelihatan. Tapi ini dahsyat sekali, sholat kita, amal kita, ibadah kita terbakar habis. Haji kita, umrah kita, sedekah kita, amaliyah yang apapun, sebanyak apapun, habis terbakar karena ada penyakit ini. Dan ini iblis berusaha menghinggapi di hati ini, iri dengki ini. Ini penyakit paling tua. Termasuk penyakit iblis juga, iri dengki ini. Jadi kalau boleh, iri dengki itu diibaratkan, kalau mudahnya singkatannya SMS. S itu senang, M melihat, S orang lain susah. Jadi orang yang dihiri dengkinya itu pemanya dagangannya habis, bangkrut, kering terus, kacau. Wah, hari raya sidin apos itu alhamdulillah, mati jago katulahan tulon dia kok. Nih bahaya ini. Iblis mah ulah-ulah bang di dadane. Nah, ikam dasar ikam harat jua katulahannya lawan ikam. Pada nah muha pinang kaya. SMS. SMS yang kedua, S susah, M melihat, S orang lain senang. Tapi bila orang tuh nyaman, sukses, bertambah, makin disambati, makin bersugih sidin. Makin dihina, makin masyhur, makin mulia, makin ini umat kayak pecara, makin umat kata kapal guring siang malam umat. Nah, penyakit ini membakar amal kebaikan kayak api membakar kayu. Di mana andaknya Bapak Ibu? Dalam hati. Ada yang tahulah, kadada. Nang tahu siapa? Allah Ta'ala nang tahu. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kada memandang rupamu, pakaianmu, penampilanmu. Allah lihat hatimu. Nah, puasa tarekat melepaskan ini. Tidak ada di hatinya iri, dengki, yang ada kasih sayang, tidak ada ujub, ria, sombong, ya ada tawadu, rendah hati, dan segala macam sifat tercela dilepasnya. Nah, kalau puasa syariat itu ada waktunya dari pagi sampai tenggelam matahari, dari waktu imsak subuh sampai tenggelam matahari. Tapi kalau puasa tarekat tidak berwaktu, sepanjang masa, siang dan malam. Itulah isyarat kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, didapatnya lapar dan dahaga. Kenapa? Puasa tapi montong menyambati orang, puasa mata lihat yang maksiat. Nah, ayo kita tingkatkan puasa kita dari puasa tadi syariat kepada puasa tarikat. Nah, puasa tadi sepanjang masa, siang malam puasa terus. Makanya diungkapkan ujar Allah dalam hadis qudsi, walis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa itu dapat dua kegembiraan, anugerah dari Allah. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Ternyata bagi orang syariat dua kegembiraan ini ketika berbuka, maknanya ketika matahari tenggelam, masuk waktu maghrib berbuka. Yang kedua, ketika melihat hilal bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Ini orang syariat.
kegembiraan bagi orang tarekat. Ketika berbuka, hena yuftiru tadi, ketika berbukanya, ketika dia sudah masuk ke dalam surga, diberikan makanan, minuman, dan kelezatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam buah-buahan, lezat kadar-kadarnya. Inilah hadiah pertama dari Allah bagi orang puasa. Puasanya puasa tarekat. Kegembiraan yang kedua, dibuka hijab memandang keindahan wajah Allah yang laisa kamislihi syai'un. Allahu Akbar. Ini sudah kita bahas, ulun hanya mengulang sedikit. Nah, puasa tarekat itu batal kalau kita melanggar. Melihat nang ada kakaruan, hati buruk sangka. Apa taubatnya? Kembalinya dengan taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, memperbaiki diri kembali. Selanjutnya sedikit kita ulang lagi. Puasa yang ketiga, puasa hakikat. Mudah-mudahan kita semua mendapat anugerah Allah untuk mencapai makam puasa hakikat. Puasa khawasul khawas, puasanya para nabi. Puasanya orang-orang yang mutabaah dengan para nabi, puasanya para wali-waliullah, orang-orang yang arif billah. Wa amma shaumul haqiqati, bahwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Adapun puasa hakikat ialah menjaga hati dari mencintai selain Allah. Dijaganya hatinya ini, hati daripada mencintai selain Allah. Di hatinya hanya yang dicintainya Allah. Tapi secara fisik tetap dekat, sayang lawan bini, sayang tetap. Kalau bahan kita lo bini dibuang, laki dibuang, anak dibuang, berkurung di hutan dia sorangan lagi, diikut nyamuk penarabian. Bukan demikian maksudnya. Tetap sifat kasih sayang, justru orang yang hatinya mahabbah lawan Allah bertambah kasih sayangnya lawan makhluk Allah, bertambah-tambah cintanya lawan makhluk Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling amat cinta lawan Allah, yang di hati tidak ada lagi yang lain selain Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah kepada umatnya? Faqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman kasih sayang yang luar biasa. Kenapa? Orang yang hatinya mahabbah lawan Allah, Allah bersifat sebagaimana sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang di bumi, orang di langit akan sayang. Jadi tanda pianto disayangi orang-orang di langit, malaikat sayang, para nabi-nabi sayang, para aulia Allah sayang, Rasulullah sayang, Allah Jalla Jalaluh sayang. Bila orang itu ada sifat kasih sayang lawan makhluk Allah, jangankan dengan sesama muslim, beda agama pun disayanginya. Tetangga non muslim kelaparan, bantu, berikan makan, berikan minum. Kada pakaian, beri pakaian. Tapi tetap dalam kaidah lakum dinukum waliyadin. Agama pian, agama ulun. Jadi itu hanya urusan muamalah sesama manusia saja, bukan ibadah. Jangan mantang-mantang lain agama kita juga biar dipakti kelaparan sih, kada boleh toh. Jangankan beda agama, Nabi mengisyaratkan seorang wanita pelacur saja yang memberikan minuman kepada anjing yang kehausan, dosanya diampuni Allah. Jangankan kepada sama muslim,
beda agama disayanginya. Jangankan makhluk manusia, binatang pun disayanginya. Ini berarti di hati orang itu tertanam kecintaan lawan Allah. Bila hatinya bujur-bujur mencintai Allah, efeknya, manfaatnya kepada seluruh makhluk Allah, kasih sayang. Makanya Asy-Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani dalam kitab Manaqib diungkapkan, ujar Sidin, tidaklah diangkat martabatku ini kepada makam Kutubul Wali, melainkan aku mengistiqamahkan membaca doa ini 4 kali berturut-turut setelah salat subuh. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Kita memintakan, ya Allah, ampuni dosa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan orang aja, kita umat Rasulullah dan seluruh umat Rasul termasuk kita. Nah, kita minta kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, ya Rabb rahmati, sayangi umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, ya Rabb tutupi aib umat Nabi Muhammad, ya Allah. Bukan hanya berdoa tutupi aib orang, ya Allah, bukan berdoa, tapi bagaimana dalam praktek doa tadi kita menutup aib orang lain. Jangan membeberkan aib orang lain, tahu dirahasiakan. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, kita mintakan ampun kepada umat Muhammad, kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya memintakan ampun, kalau ada umat harus berbuat salah lawan kita tanpa orang minta maaf, kita maafkan dahulu. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, kita mintakan agar Allah memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad, kasih sayang. Kita buat kasih sayang kepada umatnya Rasulullah. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut diulangi setiap habis subuh, maka orang itu ujasin mencapai makam wilayah kewalian. Kenapa? Artinya peduli dengan umat Rasulullah. Jadi tanda orang itu hatinya mencintai Allah, kasih sayang kepada makhluk yang diciptakan oleh. Kenapa pian sayang lawan anak, lawan bini, lawan suami, lawan manusia? Karena mereka adalah ciptaan Allah, asar. Mereka itu asar Rahman Rahim Allah. Maka mencintai mereka karena mencintai asarnya Rahman Rahim Allah. Tapi di hati mereka tidak ada lagi makhluk dalam hatinya, yang ada hanya Allah yang dicintai. Karena yang dicintainya hanya Allah. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, tentunya lebih banyak ingat kepada yang dicintainya. Detak jantungnya sesuai dengan ajaran tarekat kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah, detak jantung, berdiri, duduk, berbaring, makan, minum, hatta tidur dengan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini amalkan benar Pak Bu. Amalkan benar. Jangan berlapas nih, istiqamah dengan Allahu Allah. Alhamdulillah nih, beliau anak Sidin, jamaah kita wafat, orang yang di hatinya Allah, Allah tuh hendak meninggalnya itu yang diingat. Bisa tak keluar di mulut Allah, Allah, bisa juga dalam hati Allah, Allah, husnul khatimah. Riadahkan Allah, berduduk kada uyuh kada nih Pak Bu nih, amalan yang paling nyaman. Beliuran kada juga, muntung kada panat juga, babayar kada juga, kadang ngalih kada, cuman di hati menyebut Allahu Allah, duduk Allahu Allah, berjalan Allahu Allah, makan di hati Allahu Allah, di kamar mandi Allahu Allah, Allahu Allah, di mana saja alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdirinya, duduknya, berbaringnya, selalu hatinya di hadrat Allah. Ini puasa hakikat. Artinya menahani di hatinya, kada ada lagi bayangan makhluk, gambaran apapun. Nah, ada hanya Allah di hatinya. Allah, 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 Allah.
Puasa hakikat ini sepanjang masa. Makanya betapa banyak orang nang puasa tapi berbuka. Puasa aja secara zahirnya, tapi motong latihnya berarti orang batal pahala puasanya, pahalanya batal. Tapi betapa banyak orang yang terlihat tidak puasa, tapinya puasa. Namanya puasa tarekat, puasa hakikat. Cuman ingat, ulangi lagi, jangan salah paham. Mbah mantang-mantang puasa tarekat dengan puasa hakikat. Bulan Ramadan, oh dabul di rumah, rokok siang hari, berkumpulan, kelompok, makan, minum. Kenapa bebuhan pian ini puasa Ramadan kada puasa? Buhan kami belum sampai ilmunya. Jangan menyalahkan kami. Kami ini sudah sampai ke puncak. Puasa kami kada puasa itu lagi tuh orang awam nang menahan lapar dahaga tuh orang awam. Kami sudah lewat pensiun di situ sudah. Kami sampai kepada puncak puasa hakikat. Siang malam jiwa kami Allah, kami panah Allah aja nang ada, napa lagi? Ini nang iyanya, nang ini kada apa-apa. Nah, bila sampai kepada etikat semacam itu, nang diwajibkan, lalu dianggap kada wajib, dengan sengaja menganggap remeh yang diputuskan Allah, ujar Datu Kalampayan, apa ya hukumnya? Kafir jindik, keluar pada Islam. Gampangan. Adakah nang kayak ini? Banyak. Tersalah kaih ilmunya lan tasawuf tarawuf. Kad jadi wali pangbaris ke atas. Kenapa? Tersalah memahami mana puasa hakikat. Belum sudah puasa hakikat sudah kan sebut puasa. Justru orang nang puasa hakikat itu puasa Ramadannya bagus. Bahkan puasa 6 Syawalnya, bahkan Senin Kemisnya, bahkan puasa Yaumul Baitnya 13, 14, 15, bukan meninggalkan, malah memperkuat syariat. Nah, puasa hakikat ini puasa sepanjang masa. Inilah makna as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu hanya untukku, balasannya aku saja ya Allah. Ayo kita latih selalu hati kita di hadirat Allah, mencintai Allah, mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum, hambaku bila kau ingat aku lebih mengingatmu. Wa imsaku sirri an mahabbati musyahadati ghairillah, kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Dan tingkatan puasa hakikat tadi menjaga rasa sir. Sir itu hati nang paling dalam, agar tidak memandang mencintai yang lain, tidak menyaksikan yang lain dalam kecintaannya, hanya kepada Allah. Artinya tidak lagi mencintai penyaksian kepada yang lain selain kepada Allah. Artinya di hatinya kada lagi memandang yang lain. Pada batinnya, bujur mata jahirnya terlihat makhluk si A, si B, tapi pada sir batinnya memandang semua makhluk ini asalnya tidak ada. Kalaupun ada juga diadakan oleh Allah, dizahirkan oleh Allah dengan kudrat iradat Allah. Maka nang dipandangnya makhluk dan alam ini kan nampakkan majhar kudrat iradatnya Allah. Nah, kayak apa ini? Perlu riyadhah kita, perlu latihan kita. Maka itu ujar Allah dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Apa maksudnya? Wasirru min nurillahi ta'ala, fala yamilu ila ghairillahi ta'ala, wa laysa lahu siwallahi ta'ala mahbubun marghubun matlubun fid dunya wa fil akhirah.
Sir itu daripada nur Allah. Jadi sir hamba itu daripada nur Allah. Tanda sirnya ada nur Allah, maka sirnya itu karena dari nur Allah, condongnya, tertujunya, terarahnya hanya kepada Allah, kada ada yang lain. Kecintaannya dalam sirnya hanya kepada Allah, tempat bergantungnya hanya kepada Allah, tempat tujuannya hanya kepada Allah. Maka itu dalam tarekat kita selalu kita disuruh dengan bermunajat kepada Allah dengan munajat ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu jangan dianggap biasa, itu luar biasa itu. Ini tujuan puasa hakikat. Ilahi wahai Rabbku, anta maqsudi, hanya pian nang ulun tuju ya Allah. Waridaka matlubi, redamu nang ulun tuntut ya Allah. A'tini, beri ulun mahabbataka, mencintai pian. Jadi cinta yang ada di hati ini itu bukan datang dari kita, itu anugerah Allah. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah itu mencintai kita atau tidak, lihat hati kita, apakah hati kita ini mencintai Allah. Bila hati ini mencintai Allah, hakikatnya Allah nang badahulu mencintai kita. Ulun sering mengumpamakan kita ini kayak jarum. Kalau boleh amsal saja, besi berani magnet itu seperti Allah amsalnya. Terlihat jarum yang mengejar besi berani, menyasar. Padahal bukan, besi berani yang menarik jarum, tarikan Allah. Yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah memilih siapa yang dikehendaki Allah dapat rahmat. Tanda orang dapat rahmat, hatinya selalu lawan Allah, sirnya hanya bergantung lawan Allah. Fa idza waqa'at fihi mahabbatu ghairillah fasada saumul haqiqah. Nah, bila di hatinya, nang ada hati kan bolak-balik nih, ada nang lain yang dicintainya selain Allah, maka batal puasa hakikatnya. Ada nang diganangnya nang bersangatan selain Allah, ada nang dicintainya selain Allah, ada nang wadah bergantung selain Allah di hatinya kepada si ini. Ada harapan, kadang-kadang kalau aku lawan ini karena harapannya ini, kalau aku dengan ini karena harapannya ini, dengan ini. Jadi ada selain Allah dalam artinya gantungan, pemberi rezeki, pemberi penolong selain Allah pada hakikat hatinya. Kalau syariat tetap ya kita jalan berkomunikasi dengan si A, si B, minta bantuan lawan si A, si B. Manusia, memang manusia ini adalah makhluk sosial. Kada kau berdiri sorangan, kada kawa pian saharat apa aja kada kawa. Sehebat Maradona kah, Ronaldo kah, main bola sorangan aja sidin dikoreksi orang banyak, kau juga ada harapan harat. Jadi itu manusia itu jahilnya tetap dengan makhluk, tapi di hatinya bila ada harapan lawan yang lain selain Allah, gantungan tilik si A kau menolak aku, si B, maka batal puasa kita. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Tobat dan istighfar, kembali untuk minta ampun kepada Allah, kembalikan, luruskan hati untuk kembali kepada Allah. Jadi diqadha puasanya tadi dengan puasa hakikat. Falau qada'u saumihi wa huwa ayyarji'a ila Allah ta'ala wa liqa'ihi. Nah, kalau di hati ada kerusakan tadi, bergantung makhluk, berharap itu, cinta dan lain, ayo cepat berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Kadang aku cintai la ilaha
illallah, hanya Allah. Cepat baca astaghfirullahaladzim. Cepat Allahu Allah. Kembalikan. Jadi bulikkan pulang. Wa jaza'u hadha shaumi liqa'ullahi ta'ala fil akhirah. Nah, hadiah teragung orang puasa hakikat ini adalah dibuka hijab lawan Allah di dunia, dengan kelezatan hatinya selalu di hadrat Allah. Di mana saja, di jalan, di pasar, di mana saja, kada ada kesedihan laginya. Walaupun ujian bertubi-tubi, ekonomi sulit, orang memfitnahnya macam-macam, tapi hatinya selalu gembira, hatinya bahagia. Kenapa? Selalu di hadrat Allah terus. Dan ia menyadari cobaan, ujian datangnya dari Allah. Maka dia bergembira dengan surat cinta Allah. Yang nganggap, Bu, Pak, bila dapat garing surat cinta dari Allah. Dagangan rugi, surat cinta dari Allah. Diranguti orang, surat cinta dari Allah. Jadi Bapak, ulah kalimat itu menghimungi kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta, disentelnya, dicubitnya dengan cubitan kasih sayang berupa cobaan dan ujian. Untuk apa? Agar hati kita bergantung lawan. Untuk apa? Pembersihan dosa. Untuk apa? Meninggikan derajat kita. Dan kenikmatan terdahsyat dibuka hijab memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Kama qala ta'ala as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang membalasnya. Nah, inilah puasa hakikat. Baik para jamaah, selanjutnya ini ada hubungannya bagaimana agar kita melestarikan puasa hakikat ini supaya terus berjalan. Ini kadang-kadang hati ini bolak-balik kelelah. Ini waktu kita pengajian nih nyatain nyaman hati, damai jiwa. Sudah puasa hakikat bang, sudah Mbah bulik 2-3 jam berubah pulang hati. Makanya dalam sholat kita minta apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Imam Ibnu Athaillah dalam Syarah Al-Hikam, beliau mengungkapkan bagaimana agar hati ini jangan lagi memandang yang lain selain Allah, agar mantap puasa hakikatnya. Ghayyib nazar al-khalqi ilaika binadarillahi ilaika waghib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu. Jangan berharap di hati ini, hilangkan, lepaskan di hati kita agar orang lain menghormati kita, agar orang memuliakan kita, agar orang menyanjung kita, agar orang memandang dengan hormat, dengan kasih sayang, dengan cinta kepada kita. Hilangkan itu di hati, jangan ada. Jangan ada di hati kita ini, dalam perasaan batin ini, ingin agar makhluk berdatangan berkunjung kepada kita, agar makhluk memandang kita, manusia siapapun, dengan kasih sayang, dengan kecintaan, dengan penghormatan. Lepaskan. Kenapa? Karena kita sudah puas dengan pandangan kasih sayang Allah kepada kita, dengan tilik Allah lawan kita, dengan lihat Allah lawan kita. Puas kita hanya lawan Allah. Waghib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Dan lupakanlah perhatian
menghadapnya makhluk kepadamu karena melihat bahwa Allah menghadap kepadamu. Jangan jawab hajat agar orang itu bahadam lawan kita, mengabdi lawan kita, menghadap lawan kita, selalu menilik kita. Lepaskan itu. Kenapa? Cukup kita sudah selalu di hadrat Allah, selalu siang malam di hadrat Allah, berhadapan lawan Allah, selalu dengan Allah. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata kepada sahabat-sahabatnya, seorang tidak akan mencapai hakikat kewalian. Nih. Jadi wali Allah itu, Bapak Ibu para jamaah yang mulia, itu rahasia Tuhan. Tapi bisa dilihat, bisa dirasakan. Apakah nang wali itu nang bulangnya gandal kayak kataraan ayam? Oh, belum tentu. Apakah bilangnya batasbih biginya kayak bigi pintang? No. Subhanallah, subhanallah. Belum tentu. Belum tentu. Apakah nang wali itu kitabnya hibak segudang, ahli nahwu saraf, fikih, mantik, bahasa? Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja nang korocok nang tukang manurih itu waliullah pian. Nang mengo sapi itu, tapi sembahyang pangnya waliullah. Nang memutik kaminting itu waliullah. Ada tahu? Nang berjual pentol itu waliullah, nang berjual sate itu waliullah. Ada tahu? Itu rahasia Allah. Jadi kita kada tahu, tapi ujar seorang wali besar Ibnu Arabi, dan selalu berbaik sangka. Saya menganggap semua orang Islam itu, orang beriman itu wali Allah. Apa dalilnya? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itulah walinya orang-orang beriman. Bahkan ujar Sidin, ketika aku bertemu seseorang, ini baik, nih belajar baik sangka Pak, kita Pak, Bu, baik sangka. Ketika aku bertemu seseorang, ketika bersama aku lihat ini ahli maksiat, penuh bergelimang dosa, lalu terpisah dari aku 1 jam, aku bertemu lagi, aku baik sangka orang itu wali. Ujar murid pun, kenapa guru? Jangan-jangan dalam waktu 1 jam itu sadar akan dosanya, menyesal, minta ampun, bertobat, minta ampun lawan Allah sungguh-sungguh, Allah ampuni, Allah angkatnya jadi wali. Namun tahu rahasia kasih sayang Allah luar biasa Allah ini. Jangankan kepada orang yang berhampir lawan Allah, orang yang menjauh dari Allah, orang yang lari dari Allah, orang yang menantang Allah, Allah tarik dengan panggilannya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei hambaku, bayangkan, yang melampaui batas, yang bergelimang dosa, yang penuh dengan maksiat, yang banyak melanggar perintah-perintah Allah. Hei hambaku yang bergelimang dosa, yang banyak maksiat, Allah sambat masih hambaku ya Tuhan. Allahu Akbar. Ini rahman rahim Allah luar biasa. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tahukah kalian, hambaku yang berdosa, aku Allah mengampuni seluruh dosamu, selautan, sealam, semesta, sebanyak apapun, ku ampuni. Kalau kau datang kepadaku dengan meratap, menangis, minta ampun, ku ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, karena aku Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Andaikan dibuka hijab bagaimana kasih sayangnya Allah, orang kafir itu gembira dengan kasih sayangnya Allah, dengan taubatnya, dia Islamnya, minta ampun Allah, Allah ampuni dosanya. Ini Pak, terhadap orang yang maksiat Allah panggil. Bagaimanakah terhadap orang yang mencintai Allah, orang yang datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, nak kaipen datang ke majlis ini lebih lagi.
Coba lihat kasih sayang Allah. Hari kiamat, ketika ada dua orang dari hamba Allah yang kena dosa dan maksiatnya diazab, dibakar dalam neraka. Lalu Allah perintahkan malaikat, malaikatku, angkat dua orang dari hambaku yang dibakar di neraka, yang sudah ribuan tahun. Bangkitkan, keluarkan dari neraka. Keluarlah dua hamba Allah dari neraka. Lalu menghadap kepada Allah. Ujar Allah, hei hamba-hambaku, bagaimanakah tempat tinggal kalian yang lalu? Yang kalian keluarkan di tempat, ya Rabb, itulah tempat yang sejelek-jeleknya ya Allah. Ajab yang kada ada tara bandingnya ya Allah. Penderitaan yang kada ada habis-habisnya ya Rabb. Ujar Allah, hei dua orang hambaku, kembali kalian ke dalam neraka. Ayo kembali, berbulik pulang ke neraka. Imbah Allah suruh satu orang dari hamba Allah yang dua tadi bukah mencincing namanya sah neraka. No. Yang saikungnya berdiam. Ujar Allah Ta'ala, hei hambaku yang lari menuju neraka, stop dulu. Aku perintahkan engkau langsung ke neraka, ikan langsung bukah menyasah. Kenapa? Ya Allah, ulun akui di dunia ulun durhaka lawan pian, banyak menantang perintah pian, ulun kada taat lawan pian. Di akhirat barang ulun taat pian suruh bukah neraka, bukah hayu ulun menyasah. Lalu Allah bertanya dengan nang diam, nang kada bukah tadi, diam. Hambaku, kenapa engkau diam? Temanmu sudah hendak lari ke neraka, ikan berdiam aja, kenapa? Ya Allah, ulun baik sangka lawan pian ya Rabb. Setelah engkau keluarkan ulun dari neraka yang penuh siksaan ini, ulun yakin kada pacang pian bulikan lagi ke neraka, karena sudah pian keluarakan ya Allah. Oh ya Allah, hambaku, hai yang lari menuju neraka, kena taatmu kepada aku, dosamu kau ampuni. Hai hambaku, kena baik sangkamu kepada aku, kata kau kembali lagi, aku Rahman Rahim. Ayo keduanya masukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Rahman Rahim Allah luar biasa. Namun tahu rahasianya kita bahagia benar beisi Allah nang Rahman Rahim, nang penyayang. Maka itu ujar Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata kepada sahabat-sahabatnya, seseorang tidak akan mencapai hakikat kewalian sehingga tidak melihat apa-apa di dunia, sehingga menghilangkan pandangan orang dari pikirannya, sehingga tidak melihat apa-apa di dunia, hanya ia dengan Allah yang menjadikannya. Nah, seseorang akan mencapai makam hakikat kewalian, tidak akan mencapai makam hakikat kewalian melainkan dengan menghilangkan dalam pandangannya, dalam pikirannya, dalam perasaannya hajatan gantungan kepada makhluk, lihatan kepada yang lain, pandangan orang. Jadi ada lagi dilepaskannya sudah pandangan orang, perhatian orang lepas. Hanya inya lawan Allah Ta'ala. Jadi cukupnya dilihat Allah, dipandang Allah, itu sudah lepas. Coba pang, cek pang hati kita masing-masing. Masih ada kada pikiran supaya orang sayang lawan kita, orang mencintai kita, orang memuji kita? Amun ada, berarti perbaiki, lepaskan dalam hati ini. Hasbi nafsi jalallah, ma fi qalbi illallah. Enggak ada di hati selain Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menguntungkan atau merugikan atau menghilangkan perasaan dari hawa nafsunya sehingga tidak menghiraukan orang dan tidak segan atau takut kepada mereka. Karena apa? Semuanya makhluk bergantung bersandar hanya kepada Allah.
Mengharap kepuasan dari semua manusia itu suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Dan sebodoh-bodoh manusia siapa yang berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin tercapai. Ini kisah terjadi kepada Luqmanul Hakim yang ngajarin anaknya, ada mengatakan Luqman ini wali, ada mengatakan nabi, ngajarin agar jangan bergantung dengan perhatian makhluk. Luqmanul Hakim membawa anaknya ke pasar dengan naik himar atau keledai. Keledai ini halus Pak, kurang lebih kayak kijang jadi kenalnya. Segan-segannya kijang tuh, minjangan kata. Halus pada kuda. Lalu ketika itu Luqmanul Hakim naik di atas keledai. Anak menuntun berjalan ke pasar. Tiba-tiba apa? Komentar orang. Orang tuha dasar kada berpikir, nyaman-nyamannya naik di atas anak maka menuntun. Dasar orang tua kada berpikir kan ini. Nah, anak abah disambati orang nak kayak. Sekarang abah turun, pian naik ke atas. Nah, anak naik di keledai, nah abah menuntun. Kada berapa lama orang pasti bersuara pulang, "Umma anak dasar kada beradab." Kuitan yang membawa keledai inya nyaman-nyaman naik di atas. Nah, nak ikam pulang disambati orang nak kayak. Kalau nak itu nak kayak, ayo kita naiki berdua sudah supaya jangan salah lagi. Dinaiki berdua apa dah beliuran keledai halus na mangga. Apa je orang ke pasar, oma dasar kada berperi kebinatangan. Keledai halus dinaiki berdua. Nah, nak salah pulang nak kai. Ayo kita turunnya sudah, kita tuntun aja. Tuntun keledai. Bersuara pulang orang ke pasar. Bungolnya bisi keledai kada dinaiki. Nah, salah pulang nak kai. Begitu kita pikul keledainya deh, dipikul pulang. Orang pasar, oma bungolnya gila hanyar, gila lawas. Nah, nak salah terus. Kada ada bujurnya nak kai. Jadi kalau kita ini masih apa ujar orang, ada nyaman hidup. Yang penting Allah sudah redha, Allah sudah senang, diridai Allah sesuai dengan syariatullah dan cukup dengan pandangan Allah sudah. Nah, kayak apakah orang ribut, kayak apakah, jangan diherani. Pondok kita nih nah, Al-Madaniyah nih yang dibangun tahun 99 bahari. Oma, angin ribut. Apalagi waktu membangun di higa masjid nang runtuh, macam-macam. Ini tunggu ya jadi kandang kambing macam-macam manusia itu. Tapi kalau kita masih ujar orang kan terjadi nang kayak ini, jalan terus. Yang penting reda Allah. Jadi jangan maasi orang Pak Ibu, yang penting pian. Kayak buan pian nih ke medis. Apa aja putih-putih tuh ayam ras. Biar ayam ras payu aja dijual di pasar. Pian lain alam lain ayam ras, pian lain jangan sakit hati sama orang kan lain orang ayam ras pian. Jadi jangan peduli dengan caci maki orang, dengan yang penting sudah menurut Allah benar, diredai Allah, menurut sunnahnya Rasulullah. Jadi jangan pedulikan makhluk, jangan ada pikiran agar makhluk menghadap, cukup puas dengan Allah. Makanya doa ulama-ulama kita ngajarin doa, Allahumma Allah bersamaku, Allahu hadiri, Allah hadir dengan aku, Allahu naziri, Allah memandang aku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu muhitum bi, diriku alam liput dalam rahasia kebesaran Allah. Inilah diantara beberapa jalan agar kita mendapatkan puasa hakikat. Puasa hakikat sekali lagi, puasa hati dan sir, tidak memandang yang lain, tidak mencintai yang lain selain Allah. Inilah puasa sepanjang masa sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Ini saja dulu kaji kita sore ini. Semoga Allah meridai kita dan insya Allah kita sambung kajian kita nanti pada hari Arba. Ini hari apa hari ini? Hari Ahad, nggih. Hari Arba kita sambungkan nggih. Ahmad ya habibi
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام